Saya di situ dikunjungin ada apa namanya pejabat-pejabat, saya bilang, oh ini namanya pejabat-pejabat ini seperti ini. Sekarang kebayang, oh sekarang aku ya. Malah kadang-kadang ibu suka lupa kalau ibu tuh pejabat gitu ya. Karena ibu depan. Kadang-kadang saya merasa bahwa jabatan ini hanya amanah ya. Suatu saat saya akan kembali lagi, jadi lagi. Betul. Jadi itu melatih kita juga jadi tidak sombong ya Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan ya kalau sombong nggak ada. Ibu tuh makanya saya bilang kadang-kadang ibu kan ibu wali. Kadang-kadang kan ibu rumah tangga mereka minder dengan wanita-wanita yang meniti karir di kantor. Padahal sebenarnya yang pahlawan sebagai Kartini sejati menurut saya adalah ibu rumah tangga. Karena kan tidak mendapat bayaran ibaratnya, tapi kerjanya dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Baru berhenti tidur. Nanti pagi-pagi sudah bekerja lagi. Iya. Jika aksi kita mampu menginspirasi wanita lain untuk bermimpi lebih tinggi, belajar lebih banyak, berbuat lebih baik, dan menjadi lebih hebat dari yang sudah ada, maka kita adalah pemimpin yang hebat. Dan hari ini spesial sekali, di Perdana Women Inspiration LTC, sudah hadir Ibu Wali Kota kita, Ibu Hanisa Fiatri. Terima kasih. Selamat datang Ibu di tempat kami. Alhamdulillah. Tetap cantik, bersinar meskipun dari pagi sudah aktivitas ya Bu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan untuk kami di tim LTC Bu Laura TV Channel. Ibu bisa hadir tepat pada saat Hari Kartini. Rezeki saya Bu malah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini menjadi law of attraction bahwa rencana kami untuk memberikan inspirasi bagi banyak perempuan hebat yang ada di Banten dimulai bersama Ibu Wali Kota Cilegon, Ibu Heldi. Aduh luar biasa. Bu Wali pasti sibuk banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya WA beliau nih pasti beliau sedang di mana full ya Bu ya. Harusnya kalau puasa saya pikir agak berkurang. Ternyata tapi tidak. Yang penting sehat. Sehat. Tapi terlihat cantik dan sehat hari ini Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Ibu, ini sahabat-sahabat mungkin belum banyak yang tahu tentang seorang Ibu Hani yang luar biasa. Kalau kami kan kita udah kenal lama ya Bu ya, dari beliau merintis Krakatoa sampai sebelumnya juga. Jadi memang beliau ini adalah wanita bisnis yang memang inspiratif banget. Dan saat beliau menjadi Ibu Wali Kota, yang saya sangat salut adalah beliau pemimpin yang down to earth gitu Bu. Malah lebih pejabat anak buah Ibu gitu kan. Bu, pertanyaan pertama saya untuk dalam rangka Hari Kartini Bu, kenapa sih menurut Ibu seorang perempuan itu harus juga menjadi jati diri sendiri bahwa inilah saya sebagai perempuan yang mendukung karir suami tadi pastinya Ibu ya? Iya. Bu, kenapa sih Ibu aktivitasnya luar biasa gitu loh? Kenapa penting untuk perempuan? Ini kalau saya loh ya. Iya. Aktivitas saya harus banyak ya karena saya harus mengikuti Pak suami ya, iya, sebagai wali kota yang waktunya. Iya, Bapak kan sekarang sudah jadi wali kota, milik masyarakat. Mau nggak mau saya harus support beliau. Dengan jadwal-jadwal juga padat ya Bu ya. Kegiatan sebisa saya atur, bisa ke sana sini, insya Allah buat masyarakat semua. Luar biasa. Nah, tapi itu sebenarnya bukan hanya kita sebagai istri wali kota ya, kita sebagai ibu rumah tangga pun harus support suami. Kadang-kadang perempuan yang ibu rumah tangga itu merasa berkecil hati. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang kan ibu rumah tangga mereka minder dengan wanita-wanita yang meniti karir di kantor. Padahal sebenarnya yang pahlawan sebagai Kartini sejati menurut saya adalah ibu rumah tangga. Karena kan tidak mendapat bayaran ibaratnya, tapi kerjanya dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Baru berhenti
tidur. Yes. Nanti pagi-pagi sudah bekerja lagi. Iya. Buat keluarga yang pasti kan kita sebagai seorang istri harus untuk keluarga ya yang Betul. utama, untuk anak, untuk suami itu. Jadi ibu rumah tangga adalah perempuan sejati sesungguhnya, Ibu ya. Kartini sejati ya, karena bekerja dari pagi sampai pagi lagi tanpa dibayar. Tanpa dibayar, kadang masih dimarahin. Betul. Tapi artinya itulah artinya peran perempuan sesungguhnya adalah tadi mengabdi kepada keluarga ya Bu ya. Artinya kita tidak boleh berkecil hati. Saya cuma ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang kan sekarang orang suka malu ya ditanya, Ibu kegiatannya apa? Saya cuma ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga pun sebenarnya bisa menjadi seorang pengusaha. Kan banyak Mbak Lora, banyak UMKM-nya kan ibu-ibu rumah banyak, tangga malah semua. bahwa bisa dibilang 90%-nya adalah perempuan gitu loh. Dan mereka banyak yang sudah berhasil loh. Banget. Dan kita bangga banget Ibu ya. Kita, apalagi saya sebagai orang di belakang layar yang melihat luar biasa sekali UMKM ya. Ada kebanggaan tersendiri ya kalau melihat teman-teman kita yang ibu rumah tangga sukses dalam bidang usaha. Keren. Dan hari ini ibu-ibu, sahabat-sahabat LTC, Laura TV Channel bisa melihat bahwa tadi Ibu Wali Kota menyampaikan menjadi ibu rumah tangga adalah Kartini sesungguhnya ya Bu ya. Dan peran lain sebenarnya hanya menjadi penyeimbang aja ya Bu ya, bukan menjadi yang utama. Karena kan kita sebagai perempuan sebenarnya mencari uang bukan tugas utama kita. Betul, suami, Pak suami. Itu untuk kantong kanan aja. Karena kita ingin punya lebih, ibaratnya seperti Bapak kalau sama saya gini. Kalau kamu pengen uang lebih, ya kamu mesti punya usaha karena saya sekarang sudah maksudnya dulu kerja, tapi setelah beberapa tahun Bapak juga bilang ngapain kamu sibuk-sibuk tapi ninggalin anak. Udah akhirnya. Ibu sebelumnya kerja juga? Saya kerja di bank kurang lebih 7 tahun. Wow, bank suatu bank lah ya. Itu pada saat baru nikah atau sudah punya anak? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Ya, terus selama 7 tahun sudah punya anak 2 baru saya berhenti. Oh gitu. Jadi Ibu akhirnya dari karyawati memilih menjadi ibu rumah tangga dengan pertimbangan anak. Tapi tentu kemudian jiwa bisnisnya meronta-ronta seperti. Saya aslinya bukan orang yang berbisnis. Tapi karena si bapak ya mendorong ya. Bapak katanya ngapain kerja. Tapi kalau kamu punya bisnis, kapan kamu pengen punya uang banyak ya udah besarkan itu usaha. Tapi benar sambil bisa ngawasin anak ya. Iya betul. Kalau kita wirausaha ya Bu ya. Anak saya kan masih kecil-kecil waktu itu. Masih TK sama SD. Justru mereka butuh perhatian. Siap. Ibu sudah berapa lama menikah dengan Pak Wali? Saya nikah tahun 95. 95 berarti sudah berapa tahun tuh Bu? 27 tahun ya. Jadi selama 27 tahun itu rentang waktu Ibu kemudian sudah makan asam garam ya. Dan tadi saya minta semuanya. 3 anak Ibu ya? 3 anak. Yang pertama namanya siapa Bu? Nindi umur tahun 96. Umurnya 26. Saya dapat kepean tadi dari Mbak Baya. Kemudian Mas Ian ya? Mas Ian kelahiran tahun 97. Jadi jaraknya antara Nindi sama Ian ini 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya. Deket ya Bu ya? Iya, dulu kan katanya kalau kita menyusui sama aja KB. KB betul Bu. Ternyata menyusui hamil makanya. Betul. Ada yang merasa ada enggak masalahnya. Kemudian yang terakhir Mbak Iyer. Mas Ian ya. Mas Iyer kelahiran tahun 2002, sekarang lagi masih kuliah ya? Kuliah di Brawijaya. Nah, ini Bu, dengan 3 anak yang alhamdulillah sudah dewasa Ibu ya, sudah dewasa dan Mbak Nini dan Mas Ian ini juga sudah jadi business woman dan businessman ya. Tidak jadi kalau Mas Ian ini kerja di Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor. Ya. Kalau Kak Nini ini kebetulan kami punya usaha perumahan bersubsidi dan kebetulan kuliahnya dia kan arsitek. Jadi nyambung ya? Iya, pas banget ya Mbak Nindi. Nanti kita ajak talk show juga di sini. Nah Ibu, dengan tadi tugas Bapak yang tentu saja banyak, Ibu juga pasti luar biasa gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sebagai perempuan dan istri untuk menyeimbangkan perhatian kepada keluarga dan juga kepada tugas negara nih sekarang Ibu ya? Iya Mbak, sebenarnya saya nggak pernah kebayang ya. Sebelumnya ya? Jadi wali kota ya, istri wali kota. Dan ternyata saya mau usaha apa kemana-mana happy aja ya. Bahkan dulu waktu pernah saya diundang pameran di alun-alun waktu
Krakatau pertama kali berdiri, kata bapak gini, Han, kamu datang ya, kamu jaga pameran sana. Ya, saya di situ dikunjungin, ada apa namanya pejabat-pejabat, saya bilang, oh ini namanya pejabat-pejabat ini seperti ini. Sekarang kebayang, oh sekarang aku ya. Kadang malah kadang-kadang ibu suka lupa kalau ibu tuh pejabat gitu ya. Karena ibu depan. Kadang-kadang saya merasa bahwa jabatan ini hanya amanah ya. Suatu saat saya akan kembali lagi, jadi lagi. Betul. Jadi itu melatih kita juga jadi tidak sombong ya Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan ya kalau sombong nggak ada. Ibu tuh makanya saya bilang kadang-kadang, ibu kan ibu wali, ibu ke depan. Sampai semua ibu pejabat seperti ini selesai masalah perempuan yang ada di kota masing-masing gitu. Bismillah. Jadi kalau saya itu yang utama memang bapak ya, suami. Mendukung tugas bapak ya. Kalau kegiatan, saya kalau mau kegiatan tuh tunggu bapak berangkat dulu. Oh gitu, tetap ibu ya. Tunggu bapak, cuman memang kadang-kadang kalau acara dari pemerintah kan jam 8 sudah harus berangkat, acaranya undangan jam 8, paling biasanya kalau itu bapak belum berangkat, saya minta izin dulu. Boleh nggak aku berangkat dulu gitu? Ya boleh, kalau boleh saya baru berangkat. Kalau enggak, ya? kalau bapak cuma diem aja ya saya tungguin. Sampai beliau berangkat baru saya berangkat. Siap. Ya, kalau anak-anak kebetulan sekarang sudah besar ya, paling mereka tinggal diskusi aja sama saya. Karena udah besar ya, jadi lebih enak juga ya ibu ya, tinggal ngarahkan. Bahkan mereka support saya ya. Oh gitu ya. Ada sesuatu yang mereka lihat saya agak aneh, pasti mama jangan gitu. Oh gitu, jadi kontrol sosialnya dari anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah sih anak-anak support. Siap. Nah, bicara kontrol sosial, tentu kan dari Pak suami dulu nih Bu. Saya boleh tanya dikit nggak sih Bu tentang Pak Wali Kota gitu ya? Nah, Ibu kan banyak, tidak hanya sebagai istri wali kota, tapi kan juga punya Krakatoa ya, yang menjadi tugas Ibu juga meskipun Ibu sudah serahkan manajemennya kepada keluarga ya. Nah, itu ada Bapak ngasih ini nggak sih Bu? Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini gitu loh. Enggak Mbak, kalau yang Krakatoa ini walaupun saya tugas negaranya banyak ya, tetap kepegang ya Bu ya? Sampai beli bahan baku pun masih saya loh. Wow, serius Bu? Maksudnya WA aja. Iya, tapi tetap Ibu yang kontrol ya. Karena kalau nggak kayak gitu saya nggak tahu. Ini saya udah produksi sudah berapa saya nggak tahu. Tapi kan minimal dengan saya belanja bahan saya tahu. Oh kemarin saya beli berapa yard. Terus seminggu kemudian mereka minta lagi beli berapa yard. Saya bisa tahu. Oh berarti sudah bisa kontrol dari uang masuk juga. Uangnya masuk sekian. Saya beli bahan sekian, oh berarti bener ini. Kalau saya nggak kayak gitu nggak tahu. Oh gitu ya. Nah ini jadi inspirasi juga untuk sahabat-sahabat Bu. Artinya sebagai ibu wali kota dengan tugas negara yang seabrek gitu ya, dengan setiap hari ada agenda, tugas sosialnya lebih banyak. Tapi ternyata peran beliau sebagai perempuan bisnis di Krakatoa, sebagai owner Krakatoa yang ada di kota Cilegon, tetap Ibu komit pegang. Kenapa Bu? Mohon maaf ya, bukan yang nggak percaya sama saudara, kebetulan yang pegang kan kakak saya. Iya, Bu Novi ya. Hai Bu Novi, saya juga kenal karena saya nitipin sepatu Laura di sana. Makasih ya Bu. Namanya bisnis itu ya itu, kita harus pegang sendiri Mbak. Bisnis pegang sendiri. Iya. Kenapa Bu? Kalau nggak gitu, itu kan ada kesempatan ya. Bukan kita balik lagi bukan nggak percaya. Cuma manajemennya tetap harus kita kontrol ya. Saat namanya usaha lagi banyak, kan ada aja godaan. Betul. Iya kan? Bukan dari, misalnya bukan dari kakak saya aja. Misalnya, dari orang-orang yang dari, ada di dari karyawan-karyawan. Oh, kain ada 10, misalnya jadi tinggal 2 gitu ya. Curiga ya seperti itu. Ada kontrol. Minimal kalau dia tahu kita sering datang pun mereka kan tahu, oh iya ya, usahanya tetap diawasi loh. Gitu ya. Siap. Jadi ini inspirasi selanjutnya adalah meskipun setinggi apapun jabatan Pak suami dan kita harus berada di situ, tetap kalau memang kita komit dengan usaha harus tetap dikontrol ya Bu ya, agar tetap berjalan dengan baik ya. Wow, itu inspirasi sekali Bu. Terima kasih. Karena banyak yang juga ada nanti tinggalin aja gitu ya, tapi ini harus tetap berjalan ya. Kemarin waktu sempat pertama namanya juga kaget ya. Tiba-tiba jadi istri wali kota, tugasnya banyak banget. Saya sempat gini, aduh udah deh saya enggak ini dulu, batinnya udah kakak aja. Cuma kan kakak juga bilang enggak lah, aku juga enggak mau, kamu mesti ini. Jadi kakak juga memang kasih support kan. Ya. Biarpun sebentar kamu datang ke sini lihat-lihat. Setelah mungkin hampir kurang lebih 2 bulan saya sudah bisa menata sendiri ya untuk kegiatan. Sudah mulai
lagi. Aktif lagi. Jadi ini tadi itu. Jadi kalau sahabat-sahabat belum tahu, ada di sini nanti gitu kan. Krakatawa beliau yang memang luar biasa sudah mendunia ya Bu ya. Bahkan ya kan sudah ekspor juga ya. Belum lah ekspor. Belum ekspor belum ya, tapi sudah menasional ya. Maksudnya kalau ada teman-teman tamu datang dari Australia atau dari mana-mana, beli dan dibawa ya. Tetap bawa buat souvenir karena sudah bagus banget packagingnya. Jadi kalau yang belum tahu tentang Krakatawa, klik aja nanti ada websitenya juga Bu ya. Sudah ada websitenya di medsos juga sudah luar biasa banyak. Jadi ini beliau ini tidak hanya istri wali kota, tapi juga adalah seorang pengusaha dan owner dari Batik Krakatawa. Tadi saya belum sampaikan gitu kan, mungkin sahabat-sahabat belum. Memang setelah dulu wali kota apalagi nih ya, itu beliau ini sebenarnya awalnya adalah businesswoman gitu ya. Makanya kita gabung di IWAPI gitu ya. Nah Bu, ini kita hari ini pakai baju kebaya ya. Tadi saya kan dari provinsi. Makanya tugas negaranya dari jam 8 beliau ya tadi. Demi Mbak Lau. Alhamdulillah. Semangat. Ya siap, karena kita ingin sekali memberi inspirasi kepada perempuan-perempuan hebat yang memang sebenarnya adalah tiang keluarga, tapi juga menjadi bagian daripada tiang ekonomi juga ya. Karena sekarang dengan kondisi COVID, terus Pak suami juga mungkin banyak yang tergerus usahanya karena COVID, perempuan lah yang naik ya Bu. Nah, saya bilang jangan pernah malu menjadi ibu rumah tangga. Betul, apalagi sekarang pemerintah membuka peluang untuk kita jadi wirausaha ya, UMKM ya. Cilegon ini sedang digiatkan. Nah, apa tuh Bu? Jadi mumpung Ibu wali kota yang hadir gitu ya, Bu, ada program yang bisa menjadi harapan nggak bagi perempuan yang ada di kota Cilegon, Bu? Kan sekarang ini pemerintahan yang baru. Bapak Heldi ya Bu ya? Iya, mewujudkan Cilegon baru modern dan bermartabat. Salah satunya adalah menggiatkan UMKM. Yes. Iya. Itu yang saya 100 jempol deh untuk Pak Wali dan Pak Wakil. Melalui dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Bu, hari ini kita cantik banget ya Bu ya? Pakai kebaya. Kebaya galam dewek. Kartini. Karena hari ini adalah Hari Kartini 2022. Bu, kalau lihat dari sisi perempuannya nih Bu, menurut Ibu perempuan zaman sekarang, zaman now, Kartini zaman now itu seperti apa sih Bu dengan mumpung pakai baju Kartini gitu Bu? Perempuan sekarang tuh ya harus perempuan yang penuh kreasi, mandiri. Mandiri itu kan berarti terus jadi sombong ya. Ya harus secara ekonomi lah minimal ya Bu ya, karena kalau orang ibu saya tuh suka bilang jadi dadi wong wedok kudu struggle. Dadi wong wedok kudu struggle wis. Bahasa Inggris apa deh? Itu kan ya harus kuat ya. Saya kan orang hidupnya waktu zaman Belanda ya. Oh gitu aja. Oh ya. Ibu juga agak-agak Belanda gitu loh. Ibu ada keturunan nggak sih Bu? Aku mau ngomong Ibu cantik banget balik kota kami. Bukan ya. Solo. Oh Solo ya. Ibu tuh kalau ngomong jadi wong itu kudu struggle. Kuat. Harus kuat. Iya. Jadi saya pun itu yang selalu aku pegang Mbak. Jadi sampai sekarang terbawa ya. Jadi sama Bapak pun sebisa saya, bukannya itu saya jadi sombong, maksudnya saya bisa ngerjain semua, enggak. Kita tetap butuh laki-laki. Tapi selagi bisa kita lakukan sendiri, kenapa enggak? Betul. Jadi enggak cengeng lah ya dikit-dikit. Bantuin mana gitu ya. Katanya enggak, saya ganti lampu sendiri loh. Pak Wali tega amat sih Pak Wali? Bukan begitu. Bapak kan saya ada di rumah. Jadi nggak harus nunggu Bapak gitu ya. Ngapain? Wow. Serius Bu bisa? Boleh datang ke rumah. Mau benerin itu apa? Pipa apa? Keran? Aku bisa. Ya Allah Gusti. Bu jangan bikin kita makin cinta kepada Ibu Wali Kota Cilegon dong Bu. Tapi harus bisa memang ya. Iya, kan suatu saat nih orang masang gas aja aku bisa Mbak. Bener. Bu ngangkut gas bisa nggak Bu? Bisa. Ya Allah ini hal lain loh dari soal Ibu Wali Kota yang belum pernah terungkap gitu ya. Serius sampai sekarang bisa Bu? Nih, percaya tanya ke rumah. Kalau di rumah tuh saya punya apa namanya? Bibi yang di rumah. Dia kalau gasnya habis, nggak ada yang berani di rumah aku, Neng. Gasnya habis. Hormat banget saya Bu. Keren banget sih Bu. Bukan gitu. Maksud saya gini, selagi kita bisa, ya. Kenapa enggak? Betul. Misalnya suami lagi di kantor, kita panggil. Bu, Pak Wali Kota lagi sekarang ya Bu ya. Kalau biasanya kan kita mau beli gas, kalian masang kan, mending orangnya cepet datang. Padahal kita lagi tengah masak. Jadi kalau bisa pasang sendiri. Dan itu berawal. Tapi pasti harus hati-hati ya. Iya. Caranya jangan asal main. Iya. Siap.
Aduh, saya jadi speechless. Kebayang maksudnya seorang ibu wali kota itu betulin betulin lampu atau Ya kan tinggi Mbak, ya nggak ya pakai ya. kursi. Yes. Cuma kan kadang-kadang kan ya itu tadi kita terbiasa tergantung kepada orang, minimal kepada mbaknya yang di rumah gitu kan untuk kamu gini gitu ya. Tapi saya tuh biasain Mbak, kalau udah sampai rumah selagi bisa saya kerjain. Tadi sampai sekarang pun nyuci baju Bapak saya cuci pakai tangan. Kenapa Bu? Apakah ada filosofi dari bukan ibu ya, atau ya. Pertama bajunya kan banyak kan baju batik. Nah, kalau yang baju batik khusus ya, karena kalau pakai mesin rusak betul. Laundry juga apalagi sutra kebanyakan kan harus lebih hati-hati ya. Pokoknya kalau batik tuh kalau bisa cuma dicelup-celup aja Mbak, karena cuma kotor keringat. Dan itu tetap ibu yang melakukan. Iya. Pantesan Pak Wali selalu cinta kepada ibu, mungkin juga salah satu itunya ibu ya. Dan yang kedua saya pengen dapat pahala ya. Oh gitu, iya betul. Kan sebagai seorang istri dengan tangannya tangan istri, insya Allah kita dapat itu pahala. Seorang wali kota masih melakukan itu untuk Bapak ya? Iya, nyetrika juga aku. Oh ibu-ibu, masuk saya, berarti saya untuk penyucian sampai saya. Ya makanya yang Bapak pakai, yang misalnya kayak celana hitam gitu kan aku cuci sendiri. Soalnya kalau dicampur-campur takut cepet buluk ya. Dan ini juga menjadi salah satu tugas ibu istri ya, yang tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Contoh ini kan saya punya anak perempuan. Iya, Mbak Nindi ya. Jadi kalaupun saya nyuci biasanya Mama ngapain sih nyuci baju Papa? Jadi dia mikir, oh iya ya, mamaku aja nyuci baju suaminya. Berarti nanti kalau sudah menjadi seorang istri juga harus begitu, walaupun dia sekolahnya tinggi ya. Betul. Tetap aja perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan itu menjadi salah satu bentuk nyata pengabdian kepada keluarga ya Bu ya. Kita kan dapat pahala, kan ada kan ya Mbak? Ada banget Bu. Iya, betul. Istri itu memang ininya pada suami. Betul. Nah itu salah satu kiat lagi kelanggengan rumah tangga juga bagian dari tadi cara kita mengabdi kepada keluarga ya Bu ya. Sehebat apapun sebagai perempuan gitu kan, sehebat apapun bisnisnya tetap harus balik lagi keluarga dan mengabdi kepada Pak suami, termasuk mencucikan bajunya gitu ya, sesibuk apapun ya. Kita jadi perempuan nggak boleh sombong ya. Betul. Jadi harus kita misalnya usaha kita, bisnis kita lagi berhasil nih, seperti kondisi seperti sekarang ini pandemi. Mungkin suaminya lagi usahanya lagi nggak bagus atau mungkin mohon maaf ada yang di PHK. Banyak Bu, banyak banget ya terjadi. Kita jadi perempuan kebetulan kita punya usaha nih, terus kita jadi memperlakukan suami seenaknya gitu ya. Ada Ibu ya, ada ya. Ada di negara lain, bukan di Cilegon ya Bu. Terus perempuan Cilegon baik-baik semua. Kok senyumnya kayak gitu ya Bu? ya. Tapi ini inspirasi, artinya gitu. Tadi Ibu bilang jangan kita dengan kita mungkin sebagai perempuan punya usaha kemudian berhasil gitu meninggalkan kodrat kita sebagai istri yang memang harusnya memang mengabdi dan apa tadi harus tetap ya di rumah adalah kita di bawah gitu ya. Harus mendapat ridho suami ya. Suami betul sekali. Nah Ibu mungkin ada nggak kiat Ibu tadi sebagai perempuan agar tadi sebagai kita kan perempuan multitasking ya Bu ya, dengan kita sebagai Kartini yang mungkin bisa dibilang cukup modern dengan kita berwirausaha di luar. Artinya bukan tidak meninggalkan kita sebagai ibu rumah tangga adalah Kartini sejati, tapi memang kita memilih untuk memiliki peran lain di luar rumah tangga. Ada kiat nggak biar bisa seberhasil Ibu dalam usaha? Udah luar biasa, makanya saya bangga banget hari ini untuk pertama kali program Woman Inspiration ini diawali oleh Ibu Wali Kota kita, Ibu Hani. Ada nggak Bu kiat untuk ibu-ibu? Pasti kita sebagai perempuan itu ya tadi yang seperti aku bilang ya Mbak, kita harus sadar kodrat kita sebagai perempuan. Betul. Jadi tapi kita juga harus semangat untuk melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Kita sebagai manusia sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Khairunas al-fa'hum binas. Ya, betul. Jadi saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk berguna buat orang lain. Ya. Kita mulai dari itu dulu ya Bu ya, baru kemudian pikirkan usaha gitu ya. Itu yang penting kita niatnya dulu sih ya. Iya, betul. Niatnya yang pasti pengen cari pahala. Yes. Nanti suksesnya insya Allah kan Allah akan berikan kita kalau kita mau jalan ya. Betul. Mau usaha. Yes, keren banget. Terus menurut Ibu
penting nggak sih perempuan juga punya peran lain di selain mengurus keluarga? Ya penting juga, Penting ya? apalagi sekarang ya saya jadi agak mepet-mepet ya. Mhm. Berpolitik juga perempuan tuh penting. Penting ya. Iya. Kenapa Bu perempuan perlu berpolitik Bu? Ini di luar skenario tapi saya menjadi inspirasi juga. Bagaimana menurut Ibu? Kenapa Bu perempuan harus berpolitik Nggak Bu? tahu ya, kalau Bapak tuh suka Iya. cerita sama saya bilang gitu. Saya dulu kan suka bilang gini, ngapain sih berpolitik gitu. Iya, Bapak selalu bilang gitu. Kan ngabisin uang gitu kan Mas Ibu ya? iya, namanya perempuan. Bapak bilang gini kan, politik itu penting karena untuk membangun suatu negara butuh politik. Kalau politik nanti dipegang oleh orang-orang yang nggak benar, ya rusak negaranya gitu. Jadi apalagi perempuan, rata-rata perempuan ini lebih apa ya, feelingnya lebih bagus ya kali untuk Lebih mengayomi sebenarnya, kalau laki kan lebih egois ya gitu ya. dan ada takut-takutnya mungkin ya. Iya betul. Walaupun ada yang nggak takut juga sih. Itu aja sih. Cuma jujur kalau saya disuruh ikut politik saya belum. Belum ya, lebih ke usaha aja Bu ya, dan juga mendukung. Saya belum siap. Belum siap ya. Karena untuk menjadi seorang politikan kita harus siap mental juga ya. Banget Bu, banyak hater, banyak yang tidak suka. Jadi saya tuh enggak lah, saya support Bapak ya. Tapi banyak loh Bu di tempat lain, awalnya Pak suami menjadi wali kota, kemudian selanjutnya ibunya menjadi ibu wali kota gitu. Tapi Ibu belum ya, belum terpikir ya. Tapi mungkin ke depan ada kali, karena ibu kan sangat pintar, smart, networknya luar biasa juga. Sampai sekarang pun nggak pernah kepikir. Belum kali Ibu ya, enggak ya? Kemarin kan ada sempat yang bilang gini, ayo Mbak Hani itu dong nyalon. Enggak. Oh gitu ya, sudah ada yang melamar ya? Pastilah karena sadar diri. Oh gitu. Kenapa Ibu nggak ingin ya, belum ya? Bukan. Apa sih yang bisa aku lakukan gitu loh? Banyak Bu Ali, ini aja Ibu banyak yang udah menggerakkan banyak orang untuk aku masih social working, buat keluarga, buat masyarakat dan bisnis ya. Karena hidup itu pilihan ya Bu. Oke. Dan Bapak pun ya paham, makanya Bapak pun nggak pernah memaksa ya. Tapi sempat juga mungkin memberikan. Enggak sih, Bapak nggak tahu tipe apa aku. Oh gitu ya, Pak Wali. Oh gitu ya. Enggak pernah. Tapi bahkan Bapak lebih nge-push ke bisnisnya ya Bu ya, karena Bapak kan juga orang bisnis ya, orang entrepreneur juga ya. Karena Bapak sekarang sudah konsen sebagai wali kota, beliau cuma menitipkan kamu yang jalanin usaha ya. Siap. Saya punya amanat itu, menjaga usaha tetap berjalan dengan baik ya. Luar biasa. Ikhtiar. Dan sekarang terus terang saya juga dengar Krakatau semakin besar, karena kan memang networknya juga semakin banyak ya Bu ya, dengan cuma ya karena Krakatau ini lebih handmade. Iya, jadi membutuhkan tenaga kerja manusia agak susah ya. Oke. Tapi itu jangan habisin sekarang Bu, itu tentang bisnis Krakatau nanti next podcast gitu ya. Hari tentang karena nanti saya mau ngundang Ibu lagi nih. Ini adalah yang pertama dan orang bosan kali ini lagi. Ini pertama dan tidak boleh terakhir, karena kami yakin bahwa banyak sekali yang bisa kita bagi Bu, Ibu bagi kepada sahabat-sahabat perempuan. Sangat Bu, karena buat teman-teman. Ya, karena tadi banyak sekali inspirasi dari Ibu Wali Kota kita Bu Hani tentang peran perempuan, peran kita sebagai istri, dan juga bagaimana perempuan itu di zaman Kartini now tetap harus bisa punya peran lain yang mungkin tapi kita pilih ya, sesuai dengan passion kita. Nggak harus kita misalnya kita tidak bakat di politik, kita ke politik ya jangan juga gitu ya, maksa. Nanti ada kurus kering gitu. Karena tidak tahan dengan tekanan. Banyak juga gitu kan. Dan memang tadi itu ujungnya adalah bagaimana kita berhalunas anapahulrinas. Awalnya itu Ibu ya, agar kita ikhlas melakukan apapun yang kita pilih. Keren banget Bu, ini makasih banget Ibu Wali Kota, dan doa dari kami dari tim LTC semoga Ibu semakin sukses. Amin. Baik untuk mendukung Bapak ataupun juga dalam peran Ibu sebagai businesswoman yang memegang Krakatau sekarang menjadi batik terviral di Provinsi Banten. Saya lihat. Amin. Bu, amin. Sebelum closing Bu, ada pesan nggak Bu untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu yang juga sudah seumur kita gitu yang mungkin pengen seumur kita. Bawa kali saya sudah tua. Enggak kayak kita seumur enggak ya Bu ya. Ibu ini di atas saya tapi luar biasa karena tadi. Bu, saya melihat gini. Salah satu kelebihan kita sebagai perempuan yang aktif, kita terlihat awet muda. Nggak ada yang nyangka kalau Ibu sudah di atas 50 gitu kan. Pas ya, 52 ya. 52 sama dengan Bapak ya, seumur. Tapi dengan anak-anak ABG mungkin
tidak kalah ibu nih karena Enggak lah. tetap menjaga. Tapi memang saya juga dapat baca penelitian kalau kita sebagai perempuan aktif itu ternyata hormon-hormon kita terus remaja. Yang pasti saya nggak pernah banyak mau mikir ya. Oh, Saya gitu. happy. Happy. Iya. Tuh. Kalau ada masalah ya semampu saya selesaikan, kalau enggak Ya sudah. jangan dibawa, kadang dipikir, pikir besok lagi. Itu mungkin ya yang bikin banyak perempuan cepat kelihatan tua karena apa-apa dipikirin gitu Bu ya. Dan saya mohon maaf ya Mbak Lora, saya bilang saya nggak mau kelihatan jelek. Karena trik ya, karena kan sekarang nih zamannya banyak perempuan-perempuan yang pengen instan. Contoh maksudnya ya, instan gimana? Gini, ya kita kan punya suami, banyak bergaul. Ya, apalagi pas suaminya lagi viral gitu ya, Pak Wali Kota. Jadi, untuk menahan tadi itu ya. Jadi biar dia tetap ke kita. Nah, triknya kan apa? Triknya apa Bu? Jadi saya nggak pengen closing nih jadinya. Bu, triknya untuk mempertahankan cinta Pak suami kepada kita tuh apa? Ada triknya dari Ibu Wali Kota? Pasti saya selalu melayani suami. Ya, jadi dari baju ya. Iya, kalau mau berangkat kantor tuh baju udah saya siapin. Masih ya Bu sampai sekarang ya? Masih dong. Pak Wali, ayo Pak Wali, setialah kepada Ibu gitu. Jadi saya salah satu usahanya itu, maksudnya saya berusaha untuk tetap tampil prima di depan beliau. Dan sekarang terbukti Ibu memang secara layanan juga, secara fisik juga sangat cantik sekali dan awet muda. Semoga selalu diberi kesehatan Ibu ya. Amin. Dan bisa mendamping Bapak untuk terus melanjutkan tugas beliau yang luar biasa. Tadi Bu closing untuk sahabat-sahabat perempuan di luar sana yang mungkin setelah melihat Ibu terinspirasi untuk punya usaha, untuk kemudian punya peran lain selain menjadi ibu rumah tangga, ada pesan Bu? Jadi buat teman-teman wanita, teman-teman Kartini, jangan now ya, Mbak Lora ya. Betul. Kita sebagai perempuan yang pasti kita harus menjadi perempuan yang inspiratif. Jangan mau kalah, tetap berusaha lakukan yang terbaik. Pasti kita mempunyai sesuatu yang lain dari orang lain. Yang unik ya. Ya, itu yang harus kita tampilkan. Jangan pernah merasa rendah diri, yang penting percaya diri dan tetap optimis. Jangan gampang menyerah ya. Jangan baperan juga Bu ya. Iya, betul. Insya Allah kalau kita punya itu keberhasilan sudah menunggu kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bu Wali untuk closing yang indah bagi perempuan-perempuan hebat yang insya Allah akan bermunculan di kota Cilegon ya, karena pemerintah luar biasa, Ibu Wali Kotanya juga pendampingan kepada para perempuan yang ada di semua kelurahan juga saya lihat juga Ibu luar biasa sekali ya programnya. Sukses selalu Bu, semoga selalu diberi kesehatan dan bisa terus berkarya untuk kita masyarakat kota Cilegon. Oke, demikian dari kami, terima kasih dan ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu ya, keren banget. Jadi tahu deh, udah.